Yang pertama, ada hakikat ilmu pengetahuan. Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima yang berarti pengetahuan. Istilah sains berasal dari bahasa Latin yang berarti pengetahuan. Isi ilmu itu ada yang mengandung hipotesis, teori, dan dalil hukum. Jadi, pengetahuan adalah hasil proses dari usaha manusia untuk menjadi tahu. Nah, pengetahuan yang dimiliki manusia itu ada 4. Yang pertama, pengetahuan biasa yang didapat karena seseorang dapat diterima secara baik. Kemudian yang kedua, ada pengetahuan ilmu yang berasal dari pengalaman kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, ada pengalaman filsafat yang diperoleh dari pemikiran kontemplatif dan spekulatif, kritis, dan mendalam. Kemudian ada pengetahuan agama yang bersifat mutlak, wajib diyakini oleh pemeluknya, dan diperoleh dari Tuhan lewat para utusannya. Nah, perbedaan pengetahuan yang sifatnya prailmiah dan ilmiah yaitu apabila yang sifatnya prailmiah belum memenuhi syarat-syarat ilmiah, sedangkan yang pengetahuan ilmiah tentunya sudah memenuhi syarat-syarat ilmiah. Nah, syarat-syaratnya yaitu memiliki objek tertentu, mau objek formal dan material, bersistem, memiliki metode, dan bersifat umum. Kemudian, perbedaan ilmu dan pengetahuan itu dapat dilihat dari sifat sistematisnya dan cara memperolehnya. Selain itu, pengetahuan dan ilmu itu bersinonim, sedangkan dalam arti materialnya berbeda. Jadi, setiap ilmu pasti adalah pengetahuan, namun tidak semua pengetahuan itu ilmu. Perkembangan iptek. Setelah manusia berhasil memperdalam ilmu pengetahuan, maka produk dari ilmu tersebut adalah teknologi. Ilmu pengetahuan berkembang secara bertahap menurut dekade waktu dan menciptakan zamannya. Dimulai dari zaman pra-Yunani kuno, di mana manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Zaman ini juga ditandai dengan pengetahuan yang masih berdasarkan pengalaman serta berhubungkan dengan kekuatan magis. Kemudian, zaman Yunani kuno. Di masa ini, Yunani dianggap sebagai gudang ilmu dan filsafat karena sudah tidak mempercayai mitologi-mitologi serta menumbuhkan sikap yang senang menyelidiki sesuatu secara kritis. Pada zaman abad pertengahan, aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan dan semboyan yang berlaku yaitu Ancilla Theologia atau abdi agama. Selanjutnya, zaman Renaissance yang ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Ilmu pengetahuan yang berkembang maju pada masa ini adalah bidang astronomi. Pada zaman modern, ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah, seperti penemuan teori gravitasi oleh Isaac Newton. Pada zaman kontemporer, ditandai dengan berbagai penemuan teknologi canggih. Kemajuannya yang sangat pesat yaitu pada teknologi komunikasi dan informasi, seperti komputer, satelit komunikasi, internet, dan lain-lain. Setelah ilmu pengetahuan yang terus berkembang, puncak dari pemikiran manusia yang disebut modern yakni lahirnya revolusi industri yang menjadi cikal bakal adanya teknologi. Baik, yang kedua yaitu Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada hakikatnya, iptek merupakan asas pembangunan yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam kesinambungan pembangunan nasional, menurut Kartasasmita tahun 1994. Nah, di sini ada nilai pengembangan iptek dari setiap sila Pancasila, dapat diuraikan dalam kelima dasar sila Pancasila tersebut, yaitu yang pertama, nilai ketuhanan. Nah, sila pertama ini menempatkan bahwa manusia di alam semesta bukan hanya sebagai pusatnya atau bukan sebagai pusatnya, melainkan sebagai bagian yang sistematik dari alam yang diolahnya. KDRI tahun 2015. Lalu, yang kedua, yaitu ada nilai kemanusiaan, di mana sila kedua ini memberikan dasar moralitas bahwa dalam pengembangan iptek, manusia harus beradab berdasarkan hakikat tujuan dan demi kesejahteraan umat manusia. Dan yang ketiga, ada nilai persatuan. Sila ketiga ini mendasari iptek untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kebesaran bangsa, keluhuran bangsa sebagai bagian dari umat manusia di dunia. KDRI tahun 2015. Lalu, yang keempat, ada nilai kerakyatan, di mana sila keempat ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis
Artinya, ilmuwan dan masyarakat umum perlu memiliki sikap terbuka dan saling menghargai sifat kebebasan berpendapat. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, nilai keadilan. Nah, sila kelima ini merupakan dasar pengembangan iptek dalam menjaga kesinambungan, keadilan hidup manusia, yaitu keadilan diri sendiri, diri dengan Tuhannya, dan diri dengan orang lain, bangsa, negara, dan alam lingkungannya, menurut KDRI 2015. Oleh karena itu, kelima dasar tersebut merupakan pondasi paling kuat bagi bangsa dalam pengembangan iptek. Selanjutnya, ada urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Yang pertama, urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Apakah ilmu itu bebas nilai atau tidak? Menurut Surajio pada tahun 2004, paling tidak ada 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas nilai, yaitu yang pertama, ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, yakni faktor eksternal seperti faktor ideologi, politik, dan unsur kemasyarakatan lainnya. Yang kedua, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan itu terjamin. Yang ketiga, penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu, karena nilai etis itu sendiri bersifat universal. Menurut Sastra Prateja pada tahun 2006, kedudukan Pancasila sebagai landasan kebijakan pengembangan iptek diantaranya, yang pertama, pengembangan ilmu pengetahuan harus menghormati keyakinan religius masyarakat. Yang kedua, tentunya ilmu pengetahuan ditujukan bagi pengembangan kemanusiaan dan dituntun oleh nilai-nilai etis yang berdasarkan kemanusiaan. Setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia tentunya tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, dan tentunya nilai-nilai Pancasila ini menjadi salah satu faktor internal. Dan tentunya juga harus menempatkan setiap pengembangan iptek ini harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia, dan memandang bahwa Pancasila bukan hanya sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, tetapi sudah menjadi paradigma ilmu yang berkembang di Indonesia. Selanjutnya, yang kedua, alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, seharusnya bangsa Indonesia tidak terjerumus dalam penentuan keputusan nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia itu sendiri. Yang kedua, diperlukannya orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai global yang tidak sesuai dengan nilai kepribadian bangsa Indonesia. Dan yang terakhir, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini harus berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila juga dituntut untuk terbuka dan kritis. Ketiga, dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Tantangannya yang pertama, adanya kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Akibatnya, ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu menjadi terbatas. Yang kedua, adanya globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek. Yang ketiga, adanya konsumerisme yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara maju. Yang keempat, adanya pragmatisme yang memiliki ciri-ciri yaitu adanya keberhasilan, kepuasan, dan hasil. Nah, ciri-ciri tersebut ada dalam perilaku masyarakat Indonesia. Seperti yang kita ketahui, gizi berkaitan dengan kesehatan dan Pancasila berkaitan dengan sebuah pedoman rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lalu apa hubungannya? Nilai-nilai Pancasila dihubungkan dengan kode etik yang berlaku pada profesi gizi sebagai acuan. Kode etik ahli gizi secara umum diantaranya berkewajiban untuk meningkatkan kualitas gizi, kesehatan, kecerdasan, dan kesejahteraan rakyat, baik dalam pelayanan gizi maupun masyarakat umum. Hal ini suatu bentuk pengabdian untuk kehidupan masyarakat yang lebih baik dalam segi kesehatan. Dalam Pancasila tercantum pada sila kedua dan kelima yang jika dijabarkan terdapat kaitannya dengan bidang gizi. Dari sila kedua berbunyi, kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat diartikan bahwa manusia harus saling menyayangi dan mengasihi sesama tanpa memandang aspek apapun. Kita sebagai seorang calon ahli gizi tentunya berperan dalam menjamin asupan gizi yang baik untuk seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Kemudian sila kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan dalam masyarakat tentu perlu dilakukan demi mendapatkan kelayakan hidup yang setara,
terutama dalam bidang kesehatan dan gizi, sehingga seluruh masyarakat mulai dari lapisan menengah ke bawah dapat merasakan kemerdekaan dalam pentingnya kesehatan demi mengurangi masalah asupan gizi. Dengan demikian, hal ini tentu sangat memerlukan peran dari seorang ahli gizi.